Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah maghrib Masjid Taqwa Suralatan yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan taufik, hidayah, serta ma'unah dan juga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa menunaikan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan tholabul ilmi. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita akan menjadikan amal ibadah yang diterima dan diridhoi serta mendapatkan pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kepada para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan melimpah pula kepada kita selaku pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah yang berbahagia, dalam perjalanan kehidupan kita sering terjebak dengan rasa khawatir, terjebak dengan bagaimana masa depan kita, dan kita juga terkadang bertanya-tanya apa yang nanti akan terjadi menimpa diri kita, atau kemudian merasa cemas akan hal-hal yang belum pasti. Itu biasanya terjadi dalam perjalanan hidup kita. Nah, kemudian kita terkadang lupa ada 3 hal yang itu menjadi kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala sejak awal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita terkadang melupakan diri atau betul-betul kita lupa. Mungkin karena kita banyak sesuatu yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Mungkin juga kita haus dengan mengambil atau kemudian mencari sesuatu demi kesenangan kita. Kita juga mungkin merasa belum yang namanya memiliki apa yang kita harapkan, sehingga hal-hal yang sudah dipastikan, sudah ditentukan oleh Allah, ternyata terkadang kita melupakan. Ada 3 hal Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang terkadang kita lupa dan itu sifatnya pasti.
sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bahwa kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang rezeki kita. Ya. Jadi Allah sudah menjaminnya, Allah sudah menuliskannya sebelum kita ada di dunia ini. Allah sudah yang namanya apa, bagaimana dan apa banyaknya rezeki yang kemudian kita akan peroleh. Maka kalau kemudian kita lihat di dalam surat Hud ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, dan tidak ada suatu binatang melata pun yang ada di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya. Jadi binatang melata pun sudah yang namanya dijamin rezekinya. Cecak sudah ada rezekinya masing-masing. Ya, nyamuk sudah ada rezekinya masing-masing. Apalagi manusia yang diberikan anugerah akal, pikiran, kemudian kita juga bagaimana tahu bagaimana cara untuk memperoleh rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ada ada beberapa hal Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana cara Allah kemudian memberikan rezeki kepada diri kita. Yang pertama yaitu adalah sebab orang itu bekerja. Ya. Jadi Allah akan memberikan rezeki kepada mereka yang senantiasa gigih dalam berusaha, yang senantiasa dia bersungguh-sungguh dalam dia bekerja. Faqul i'malu fasairallahu amalakum. Maka kalau kemudian kita disuruh untuk i'malu, bekerjalah, berusahalah, fasayarallahu amalakum, maka Allah pasti akan melihat bagaimana kesungguhan usaha Anda, bagaimana kesungguhan dari Anda bekerja. Itu sudah dilihat dan itu Allah mengerti dan tahu betul bagaimana usaha kita untuk yang namanya memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita akan bisa memperoleh rezeki dengan usaha kita. Yang kedua Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yaitu dengan cara tawakal. Ya, dengan cara tawakal berpasrah diri kepada Allah itu pula Allah juga akan memberikan kecukupan kehidupan kita di dunia. Ya, maka wa may yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencukupi pada saat dia di dunia. Modale mung tawakal saja, berpasrah diri saja kepada Allah, maka Allah juga akan mencukupi kebutuhan kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Yang ketiga, cara Allah juga memberikan rezeki kepada kita adalah banyak-banyak untuk bersilaturahim. Itu juga akan membuka rezeki kita. Dengan banyak kita bersilaturahim, di samping usia kita, umur kita diperpanjang oleh Allah dan juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sebab mengapa Allah memberikan rezeki kepada kita, yaitu karena memang
ada sesuatu rahasia yang memang itu diberikan kepada manusia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu kan kerahasiaan Allah. Kalau kita kemudian mampu untuk bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, di samping kita akan keluar dari berbagai permasalahan, maka juga Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itulah. Maka jaminan Allah sudah jelas bahwa kita sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak usah kemudian kita khawatir orang keduman rezekinya, tapi bagaimana cara kita kemudian untuk menjemput rezeki itu. Cobalah kalau Bapak Ibu lihat, kalau pagi, siang, sore di jalan takwa, banyak yang kemudian berdagang macam-macam, dan rezekinya pun juga sudah ada, dan semuanya hampir mesti payuni, hampir mesti lakunya. Entah yang dodolan somai, entah yang dodolan bakso, gorengan, cilok, cireng, semua payu. Karena memang Allah sudah memberikan rezekinya masing-masing. Dan kemudian kalau ada yang kita meri, ya kebangetan, karena memang sudah ada diri apa, sudah dijamin rezekinya. Dan itu bagaimana kita caranya untuk memperoleh rezeki yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Kan gitu. Kalau kemudian dengan usaha yang bersungguh-sungguh kurang mantap, kemudian tambah dengan sholat duha 2 rakaat belum tambah jadi 4 rakaat, 4 rakaat belum tambah jadi 8 rakaat, selalu seperti itu. Sehingga bagaimana kemudian kita bisa nyogrok yang ada di langit itu bisa menurunkan rezeki kita kepada diri kita, kan gitu. Jangan kemudian berputus asa, jangan kemudian ini dan itu, padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kemudian kita sadari, bahwa dengan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah ada jaminan rezeki yang diberikan oleh Allah, dengan bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan rezeki itu. Jangan sampai kemudian kita hanya anteng delajem, kemudian tidak ada usaha, tapi disitulah kemudian kita perlu bagaimana menggunakan segala cara untuk mendapatkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah yang berbahagia, yaitu yang terkadang kita lupa adalah bahwa takdir kita itu sudah dituliskan oleh Allah. Jadi masing-masing kita sudah ditulis takdirnya, sudah ditulis ketentuan kita selama kita menjalani kehidupan diri kita di dunia. Apakah kemudian kita akan mendapatkan musibah, atau kemudian kita akan mendapatkan hal-hal yang lain, karena memang itu menjadi yang namanya ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Biasanya mungkin terkadang kita merasa tidak siap kalau kemudian Allah memberikan ketentuannya. Karena apa? Karena kita belum yang namanya ada persiapan untuk kemudian menjalani kehidupan kita dan kemudian melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terkadang ada yang kemudian tertimpa kebahagiaan dan juga ada tertimpa yang namanya mungkin kesusahan. Nah, disitulah pada saat kita ditimpa yang namanya kesusahan, terkadang kita belum siap untuk menghadapi yang namanya kesusahan-kesusahan hidup. Banyak yang kemudian kita mendengar karena mungkin tidak bisa untuk mencukupi kehidupan dirinya, kemudian ada yang gantung diri, ada yang kemudian ini dan itu. Kenapa? Merasa dia tidak sanggup untuk menjalani kehidupan yang diberikan oleh Allah pada saat kemudian di situ ada kesusahan. Nah, ini yang perlu kemudian kita sadari, bahwa ketentuan Allah akan terus berjalan, terus akan menghampiri kehidupan kita. Selama kita masih hidup di dunia, ketentuan Allah pasti berlaku. Tinggal bagaimana kesiapan diri kita untuk menghadapi segala apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang terkadang kemudian kita lupa bahwa yang namanya kematian itu juga menjadi kepastian. Tinggal bagaimana giliran kita, tinggal bagaimana urutan kita untuk kemudian yang namanya dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian mesti akan terbayang-bayang dalam kehidupan kita. Tapi kemudian permasalahannya adalah bagaimana pada saat kemudian Allah mencabut nyawa kita, kemudian kita bisa husnul khotimah. Itu yang paling pokok. Sehingga kemudian bagaimana kita bisa dan mampu menyadari bahwa kematian itu sudah ada dekat dengan kita. Ya, sudah ada di depan kita. Bagaimana nanti kita akan melangkah, begitu kemudian kita melangkah di sana kemudian ada kematian, maka caranya bagaimana agar kita betul-betul dalam akhir yang terbaik, dalam akhir yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemudian perlu menjadi pemikiran kita. Mungkin 1 bulan yang akan datang menjadi giliran kita untuk memenuhi apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tahun yang akan datang kita sudah akan berpulang ke rahmatullah. Kita nggak tahu, tapi itu tetap sifatnya pasti untuk kemudian perlu menjadi kesadaran diri kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa, setiap yang ada di kehidupan kita, pasti ada yang namanya akhir dari segala apa yang terjadi di kehidupan kita. Pasti akan ada yang namanya kematian, dan hidup kita tidak adalah kemudian yang langgeng, tidak ada yang abadi pada saat kita hidup di dunia. Demikian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, 3 hal itu monggo untuk menjadi renungan kita bersama, bahwa itu sifatnya pasti dan sudah memang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita memang sudah dipastikan dijamin, kemudian takdir kita sudah juga ditentukan oleh Allah, dan kematian kita kapan terjadi, waktunya kapan, itu juga akan ada kepastian. Tinggal bagaimana kita bisa mensikapi semua itu sehingga akhir dari kehidupan kita bisa menjadikan Allah ridho dan kita bisa menjadi akhir yang husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.